Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat dan selalu berbahagia. Di kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan layanan klasikal bimbingan dan konseling dengan topik layanan informasi tetap stay at home di masa pandemi COVID-19. Tujuan layanan informasi ini adalah peserta didik konseli mampu menerapkan kebijakan pemerintah agar tetap stay at home di masa pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan stay at home? Mengapa kita harus menerapkannya di masa pandemi? Apa tujuannya? Dan kegiatan apa saja yang siswa bisa lakukan selama stay at home di masa COVID-19? Untuk ini, Ibu sudah menyiapkan materinya untuk Ananda semua. Yang terpenting adalah Ananda semua dapat menerapkannya di masa pandemi ini. Stay at home artinya harus tetap di rumah. Ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati bersama. Diharapkan setiap orang dapat membatasi aktivitasnya di luar rumah, kecuali untuk hal yang sangat penting demi kesehatan, keselamatan dirinya, anggota keluarganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu, mengapa kita harus menerapkan stay at home di masa pandemi ini? Ananda sekalian, negara kita masih dilanda wabah penyakit COVID-19 yang disebut sebagai coronavirus, penyakit baru yang dapat menular melalui tes-tesan cairan yang berasal dari batuk, bersin, kontak pribadi dengan orang lain, atau menyentuh tempat dan benda-benda yang permukaannya sudah terkena virus corona. Penyakit ini dapat menular kepada siapa saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tapi kita semua tak perlu panik, tetap tenang. Selagi kita mengikuti protokol kesehatan, insya Allah kita akan baik-baik saja. Seperti pesan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat. Anak-anakku, mari kita berkenalan dengan si COVID-19 ya. COVID-19 merupakan virus jenis baru yang tak dapat dilihat. Virus ini akan membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum itu, virus akan menempel benda-benda yang ada di sekitar kita. Setelah memasuki tubuh manusia, 19 bisa melompat melalui mulut dan hidung. Virus ini bisa menular sejauh 1-2 meter. Virus ini bisa membuat kita batuk, pilek, dan demam. Sakit tenggorokan, sulit bernapas, dan mudah lelah. tapi jangan takut, anak-anak sehat tidak mudah sakit. Akan tetapi, orang-orang tertentu seperti Orang tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi Akan bisa lebih parah karena COVID-19. Jadi, kita harus menjaga mereka bersama-sama. Kita bisa menjadi pahlawan pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Caranya mudah. Pertama, jaga tubuh supaya tetap sehat agar tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain. Karena musuh terbesar COVID-19 adalah pasukan imun. Kalau pasukan imun menyerang, COVID-19 bisa mati. Jadi, maka
terlalu dekat ketika banyak orang. Jika sekolah diliburkan, tetap belajar di rumah. Jika orang-orang berada di rumah masing-masing, COVID-19 tidak akan bisa menular. Ketiga, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 menit. Atau gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Nah, tempat favorit COVID-19 adalah ruangan. COVID-19 juga suka bersembunyi di sela-sela jari dan kuku. Jadi, pastikan COVID-19 sudah tergosok. 4. Jauhkan tangan dari wajah agar COVID-19 tidak masuk ke mata, hidung, dan mulut. Kelima, kalau tidak enak badan, periksakan diri ke dokter. Dan jangan lupa gunakan masker agar COVID-19 tidak bisa melompat. Keenam, saat batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Selain itu, buang tisu ke tempat sampah lalu cuci tangan. Gunakan bagian dalam siku untuk menutup bagian mulut dan hidung. Para ahli di seluruh dunia bekerja keras untuk memusnahkan COVID-19 dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Makin banyak pahlawan, makin takut COVID-19 berada di dekat kita. Berjuang melawan corona, kita ikuti anjuran pemerintah. Di rumah saja. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Semua akan baik-baik saja. Nah, jelas tujuan kebijakan stay at home yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai antisipasi penularan COVID-19 agar kita semua tetap sehat dan tidak terpapar virus corona. Dengan menjauhi, menghindari, tidak membuat kerumunan yang melibatkan banyak orang, termasuklah aktivitas pendidikan di sekolah seperti saat ini. Karena itu, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa proses kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dari rumah dengan media pendidikan yang sudah ditentukan. Lantas kegiatan apa saja yang siswa bisa lakukan selama stay at home di masa COVID-19? Ananda sekalian yang baik hatinya, belajar adalah tugas utama setiap siswa yang harus dilakukannya. Pertama, siswa akan belajar secara daring. Bagi siswa yang tidak memiliki HP atau laptop, belajar secara luring dengan guru-guru mata pelajaran dari sekolah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, siswa mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh guru mata pelajarannya. Kirimkanlah untuk nilai harian Ananda. Yang ketiga, belajar edukasi dari TVRI atau dari Radio Republik Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan. Tapi jangan lupa membuat catatan penting supaya dapat diulangi kembali pelajaran tersebut jika diperlukan. Belajar asik, yuk bukaling di rumah belajar dengan guru-guru mata pelajaran yang profesional dari semua tingkatan pendidikan ada. Literasi atau membaca itu adalah bagian dari tugas belajar yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan Ananda sekalian. Sebagai wujud berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, lakukanlah kegiatan pembiasaan beribadah setiap hari sesuai dengan keyakinan dan agama Ananda masing-masing. Seperti melakukan sholat 5 waktu di rumah, membaca Al-Quran bagi yang Islam, melakukan pembiasaan berdoa setiap hari, nyanyian rohani bagi yang beragama Kristen. Begitu juga dengan Ananda yang beragama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu.
Untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh agar betah di rumah, Ananda dapat melakukan aktivitas positif lainnya sesuai dengan bakat dan hobi yang Ananda miliki, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kreatif yang digambar-gambar ini. Berolahraga di sekitar rumah, melukis, menggambar yang indah-indah, membuat animasi bagi yang bisa, membuat video kreatif misalnya, atau bernyanyi untuk melatih vokal suaranya, bermusik sesuai dengan alat musik yang Ananda sukai, berlatih menari dengan iringan musik di rumah, tapi volumenya jangan mengganggu tetangga ya Ananda sekalian. Ananda juga dapat belajar keterampilan lain yang dimiliki oleh orang tua atau keluarga jika ada, seperti membatik misalnya, merangkai bunga, menyulam, memasak masakan yang enak-enak barangkali, atau membudidayakan tanaman di sekitar pekarangan, membuat layang-layang, dan yang lain-lainnya. Dan yang lebih serunya lagi, bagi Ananda yang suka menulis, Ananda dapat menulis puisi di rumah, menulis cerpen, novel remaja, cerita-cerita kartun yang menarik, dan cerita-cerita rakyat yang Ananda dengar. Nah, kegiatan ini lakukanlah di waktu senggang. Tentu saja setelah Ananda semua menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Wow, ternyata begitu banyak aktivitas yang bisa siswa lakukan selama stay at home di masa COVID-19 ini. Bagaimana dengan Ananda sekalian? Ayo berbagi cerita, kirimkan ke alamat di bawah ini. Ibu tunggu loh. Tetap semangat, selamat beraktivitas, semoga hari-hari Ananda menyenangkan. Salam BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.